Guys, sekarang coba cek tangan kalian. Kalau jempol sama kelingking itu disatuin, ada kayak gininya nggak nih? Ada yang nonjol gak di luarnya kayak gini? Atau punya kalian flat aja kayak gini? Kalau kalian nggak punya nonjol-nonjol kayak gitu, artinya kalian adalah 10-15% orang di dunia yang nggak punya otot namanya tuh palmaris longus. Sebenarnya ada atau enggaknya itu nggak pengaruh sama kekuatan menggenggam kalian. Bahkan itu adalah jenis otot yang biasanya diambil untuk jenis operasi plastik kayak gini nih. Bahkan otot ini dipercaya adalah warisan nenek moyang yang berfungsi meregangkan tangan yang diyakini pendahulu kita untuk memanjat dari satu pohon ke pohon lain. Buruan dicek, kalian punya nggak? Warung pecel lele viral waktu itu mahal di Yogyakarta, akhirnya ditutup. Warung pecel lele ini itu ada di kawasan Jalan Perwakilan, dan itu ada 3 warung yang ditutup guys. Karena ketiganya melakukan modus serupa yang merugikan pelanggan. Jadi modusnya adalah mereka menampilkan harga paket ke pelanggan, tapi setelah disuruh bayar, mereka justru pakai harga satuan. Misalnya pecel lelenya 1, nasinya 1, itu harganya beda-beda. Ketiga pemilik warung tersebut akhirnya dipanggil pemerintah kota Yogyakarta untuk dimintai keterangan. Ancaman sanksi terberatnya adalah penutupan lapak secara permanen. Dan para pedagang lainnya itu dihimbau untuk menampilkan harga makanan secara transparan. Karena dengan adanya ini, itu penjual lain di kawasan Malioboro merasa dirugikan. Anak ini dibully cuma gara-gara dia main sama orang yang kulitnya hitam kayak gini. Asli guys, setelah ini orang-orang pada nangis. Jadi mereka itu lagi main berdua, tiba-tiba dirasisin sama nih anak cewek sama cowok yang ini nih. Sampai akhirnya diliatin sama pelanggan yang ada. Awalnya cuma diliatin doang, sampai akhirnya ibu-ibu ini berdiri terus nyamperin mereka dan marahin mereka. Dia bilang, kenapa kalian masih kecil tapi sudah serasis ini? Padahal mereka itu sama-sama berteman. Terus apalagi bapak-bapak ini nih. Dia bilang, kamu sabar aja karena udah banyak orang bodoh di dunia ini. Udah, kamu gak usah perhatiin orang bodoh satu itu, katanya. Akhirnya karena gak kuat dia pergi dan akhirnya dia bayarin makanan anak-anak yang tadi. Bahkan pasangan suami istri ini itu berencana ngelaporin nih anak-anak 2 ke polisi. Katanya biar polisi aja yang nasehatin mereka. Bahkan istrinya itu sampai meluk nih anak cewek nih karena dia tahu dia itu sakit hati. Sebenarnya gimana sih caranya melayang kayak gini tanpa kakinya tuh nginjek ke bawah guys? Ini rahasianya. Jadi yang pertama itu harus dengan ukuran yang presisi kayak gini digambar dulu guys. Terus abis gitu dikumpulin deh bahan-bahannya dan dijadikan kayak gini nih, besi-besinya disambungin semua, dilas biar kuat. Selain rangka yang berbentuk kotak tadi yang akan ditaruh di bawah kayak gini, dibuat juga nih tiang-tiangnya yang seakan-akan nanti kalian pegang. Nah nanti diukur di mana akan dibuat tempat duduknya kayak gini nih, harus dites juga apakah dia balance atau enggak nih. Udah gitu yang paling penting adalah pakai kostumnya. Kostumnya tuh yang panjang-panjang kayak gini dan bawahnya itu ditutupin sama kain. Jadi seakan-akan itu karpet seenggaknya. Dan jadi deh semuanya tiangnya itu tangannya dimasukin kayak gini. Jadi seakan-akan tuh kalian melayang beneran. Karena semuanya itu ketutupan bajunya nih yang lengannya. Sebenarnya apa sih alasan bendera Indonesia itu merah sama putih? Sebenarnya warna ini tuh udah ada dari zaman Majapahit guys. Dimana setiap upacara kebesaran Prabu Hayam Wuruk itu selalu disertai dengan dominasi warna merah dan warna putih. Terus ada juga nih di tahun 1927 Soekarno itu mendirikan Partai Nasional Indonesia, dimana ada unsur merah putih dan banteng di dalam logonya. Nah bendera merah putih sendiri, merah itu artinya berani, putih itu artinya suci atau benar. Sehingga jika digabungkan bendera merah putih negara Indonesia artinya adalah berani atas kebenaran. Cewek ini dapat kesempatan operasi plastik gratis dan hasilnya bikin semua orang bengong guys, cantik banget. Jadi wanita ini tuh namanya Kang Eun Hye dan dia usianya 24 tahun dan dia udah punya anak nih. Dan dia sering dapat hinaan dari orang-orang di sekitarnya karena wajahnya. Kebutuhan sehari-harinya aja kurang dan dia juga harus membiayai 2 anaknya yang masih kecil. Mukanya itu asimetris dan di bagian tengahnya itu ada sedikit masuk ke dalam. Dan setelah operasi yang begitu panjang, hasilnya luar biasa. Gila, hasilnya cantik banget guys, kayak idol K-pop, kayak artis-artis Korea gitu kan. Dan setelah ini dia jadi lebih pede lagi untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan anaknya. Gimana caranya bikin percobaan sekeren ini? Pas tumpah kayak gini guys, langsung meledak sejadi-jadinya. Hampir satu rumah ini keisi semua. Namanya itu Eleven Toothpaste dan ini dilakukan sama Nick Uhas. Dan kali ini dia mau mecahin rekor guys terbesarnya. Pertama, yang gak lupa adalah dilapisin plastik kayak gini biar gampang untuk bersihinnya nanti karena bakal repot banget kan. Dan disiapin 625 liter hydrogen peroxide.
Pokoknya semua dirancang kayak gini untuk jalan sendiri. Dan semuanya akhirnya dituangin nih ke tempat yang gede. Dan gak lupa katalisnya yaitu potassium iodide juga dilarutin kayak gini sama air. Setelah dicampurin semua kayak gini, ditambahin juga nih pewarna biar makin bagus. Nah, triggernya yang di atas ini nih yang nantinya akan ditumpahin ke bawah. Dan pas ditarik kayak gitu ke bawah, meledak semua guys kayak gini. Yang gue bingung, ini bersihinnya ribet banget. Satu rumah berantakan. Kalau kalian ngelihat dua anak ini tuh kayak anak-anak kan, tapi sebenarnya mereka bukan anak-anak guys. Mereka adalah manusia kerdil. Jadi ini satu tempat di China, itu ada tempat yang kontroversi banget. Namanya itu kerajaan dari orang-orang kecil. Jadi di sini tuh dikumpulin orang-orang yang tingginya itu biasanya sekitar 120-an cm. Dan mereka itu melakukan berbagai performance dan nantinya orang bayar untuk masuk ke sini. Mereka itu nanti ada yang nari, ada yang sirkus, dan lain-lain. Pokoknya menghibur orang-orang yang datang ke sini. Dan itu jadi kontroversi banget karena dianggap kayak human zoo gitu, kayak kebun binatang manusia. Tapi walaupun orang luar tuh tanggapannya begitu ke mereka, mereka itu seneng banget ada di sini. Kenapa? Karena di tempat ini tuh mereka ketemu teman-teman yang sama memiliki nasib kayak mereka, yaitu dwarfisme. Dan bahkan di dunia luar sebelum mereka masuk ke sini, mereka tuh lebih tersiksa karena orang-orang itu menganggap orang-orang kayak mereka itu kayak nggak layak untuk diperhitungkan. Dan di sini mereka juga bekerja untuk digaji loh. Guys, ingat gak sih sempat ada beredar video kerupuk yang dibakar kayak gini dan katanya mengandung plastik? Bahaya nggak ya? Jadi di 2015 lalu itu sempat beredar banyak banget video orang-orang itu ngebakar kerupuk-kerupuk kayak gini dan nyala kayak gini. Masa katanya mengandung plastik sih? Faktanya BPOM sendiri mengatakan kerupuk yang mirip sumbu minyak ini kalau dibakar pasti menyala. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Olahan BPOM yaitu Ratmono mengatakan bahwa tidak benar nyatanya kalau misalkan kerupuk itu bisa dibakar itu udah pasti mengandung plastik. Dia bilang kalau kerupuk itu pasti nyala dan nantinya akan mengakibatkan hitam-hitam kayak gini. Karena kerupuk itu 75%-nya adalah tapioka dan sifatnya kalau dibakar akan jadi karbon. Dan hal ini itu meresahkan pedagang-pedagang kerupuk karena penjualannya itu terpengaruh. Jadi hati-hati ya kalau menyaring berita. Orang ini bikin jebakan ikan dan pas ditinggalin 1 hari, kalian harus lihat isinya kayak gimana. Jadi pertamanya itu dicari lubang di pinggiran-pinggiran air yang genangan kayak gini nih, bisa di pinggir sawah juga bisa. Nah setelah itu dibuat lubang yang dalam dan dibuat aliran kayak gini. Jadi nantinya pas dipasangin kayak gini, itu ikan segala macamnya itu punya jalan untuk masuk ke sini. Asli guys, ini cara pinter banget loh. Setelah itu dipancing dengan cara kasih makanan yang biasa dimakan sama ikan-ikan kayak gitu di dalam sini maupun di luar sini. Jadi mereka kayak dipaksa masuk ke dalam gitu loh. Nah terus ditutupin kayak gini dan didiemin 1 malam. Dan besoknya setelah didatangin lagi ternyata yang ketangkep banyak banget guys. Mulai dari ikan, kepiting-kepiting kecil, belut, semuanya masuk ke dalam. Cara yang digunain kreatif terus efisien banget kan? Kenapa sih orang luar demen banget cebok pakai tisu dibandingkan air kayak kita? Emang lebih bersih? Toilet yang menyediakan tisu daripada air kayak kita itu biasanya ada di dataran Eropa atau enggak Amerika nih. Sementara di Asia, khususnya Asia Tenggara, itu pakai air wajib banget. Nah sebenarnya itu ada alasannya guys. Jadi di bumi bagian utara cenderung lebih dingin sepanjang tahun kan. Hal ini menyebabkan air itu menjadi dingin dan beku. Bahkan di musim panas pun masih cukup dingin. Nah makanya mereka memilih menggunakan tisu dibandingkan air karena dingin banget. Hal itu membuat budaya yang akhirnya terbawa sampai sekarang. Namun tetap secara keseluruhan membersihkan dengan air itu lebih bersih. Kecuali seenggaknya tisunya itu pakai tisu basah. Apalagi air itu kan lebih lembut gitu ya dibandingkan harus digosok-gosok pakai tisu yang kemungkinan aja bisa lecet. Guys, kalian ada yang suka makan gorengan gak? Hati-hati ya, karena sekarang itu ada gorengan yang dimasak pakai plastik. Dan kalian harus bisa cari tahu cara bedainnya kayak gimana. Gorengan yang dimasak dengan menggunakan plastik ini bisa digunakan oleh oknum-oknum penjual gorengan untuk membuat nih minyaknya jadi tahan lebih lama beningnya. Karena kalau orang mau beli ngeliat minyaknya aja udah keruh, itu kan pasti udah males banget ya untuk beli. Dan yang kedua adalah biasanya dipakai untuk membuat gorengannya itu makin garing kayak gini walaupun udah siang hari, udah kayak 5-6 jam setelah digoreng. Nah biasanya untuk membedakannya gini nih, biasanya gorengan plastik kalau misalkan kalian udah diemin 2-3 jam itu kan biasanya agak melempem ya. Tapi ini tuh tetap garing banget. Terus cairannya itu biasanya masih lengket di tangan. Dan juga ada nih yang mengakibatkan di luar gorengannya itu ada lapisan bercak-bercak putih yang banyak banget.
Kandungan zat kimia pada plastik itu bersifat karsinogen atau beracun, karena emang nggak layak untuk dikonsumsi manusia. Kalian di sini ada yang cadel nggak nih? Misalnya nggak bisa ngomong goleng, belantakan, jus jeluk. Ini kira-kira kenapa ya? Jadi cadel itu adalah salah satu gangguan pelafalan yang mengakibatkan orang itu nggak bisa berbicara huruf tertentu. Misalnya, ada yang nggak bisa ngomong huruf R, ada yang nggak bisa ngomong huruf Z, ada yang nggak bisa ngomong huruf S. Biasanya kalau dalam masa pertumbuhan nih, misalnya 1-5 tahun, itu biasanya masih kayak dianggap normal. Tapi kalau misalkan 5 tahun ke atas udah seperti itu dianggapnya udah semacam gangguan berbicara. Nah, faktor-faktor penyebab cadel nih apa aja sih? Ada berbagai macam sebenarnya. Yang pertama itu bisa terjadi struktur mulut yang berbeda dari orang biasanya. Jadi dari struktur gigi, lidah, langit-langit mulut yang berbeda yang mengakibatkan mereka itu nggak bisa ngomong kayak orang biasanya. Ada juga nih yang namanya gangguan dysarthria, yaitu gangguan syaraf yang mengakibatkan lemahnya otot untuk berbicara. Dan juga ada akibat kebiasaan buruk dari kecil yang diterusin. Kamu lapel ya, dibiasain. Anak ini terus-terusan makan dari robotnya sampai dia nggak mau makan lagi makanan dari buatan ibunya. Asli guys, endingnya parah banget. Jadi anak ini tuh sering banget sakit dan dia itu dirawat sama ibu tirinya nih. Dan karena dia nggak bisa main sama temen-temennya, nggak bisa keluar rumah, akhirnya bapaknya ngasih hadiah-hadiah robot kayak gini untuk nemenin main gitu. Robot itu canggih banget, bisa ngeliat makanan dan tahu bahan-bahan makanan itu apa aja, bikin makanan, ngajak dia main, semuanya ngehibur dia deh pokoknya. Dan dia bilang bahkan makanan robot ini lebih enak daripada makanan ibunya. Sampai suatu hari ibunya itu bikin lagi nih makanan karena ibunya tuh curiga sama robotnya. Karena anak ini ngerasa udah nggak enak nih, ibunya udah bikinin makanan, akhirnya dia mau makan, tapi si robotnya narik. Ibunya langsung panik banget dan manggil bapaknya nih. Terus abis gitu robotnya ngasih makanan ini ke ibunya dan dia bilang, kamu dulu yang cobain. Kenapa? Karena ternyata selama ini ibunya tuh ngasih racun di makanannya, makanya anaknya sakit terus. Kenapa sih di Indonesia itu kalau nyetir di jalur kiri kayak gini? Padahal di luar negeri kayak di film-film tuh banyak ya yang pakai yang jalur kanan. Jadi sebenarnya di dunia itu lebih banyak yang menggunakan lajur kanan loh dibandingkan lajur kiri kayak di Indonesia ini. Lajur kanan itu bisa didominasi sama sebagian negara di Eropa dan kebanyakan negara di Amerika. Nah, Inggris itu jadi salah satu pencetus lajur kiri juga loh. Nah, dulu kesatria Inggris itu biasanya di sebelah kiri, kalau naik kuda, itu selalu pegang yang buat ngendalin kudanya. Dan sebelah kanan itu, karena kanan itu tangan yang dominan, makanya kanan itu bisa dipakai untuk pegang senjata. Ya karena senjatanya di kanan, makanya ngelibasnya yang ada di sebelah kanannya dong. Dan dia harus jalan di lajur kiri. Nah, Indonesia sendiri itu sebenarnya dibawa sama Belanda yang udah pas masuk Indo, itu dia di sebelah kiri. Faktor lainnya itu ada negara-negara tetangga Indonesia yang persemakmuran Inggris nih, misalnya kayak Malaysia, Australia, yang menggunakan lajur kiri juga, jadinya kita ikutan.